Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Susito, NIM P300180091, kelas B, mata kuliah evaluasi proyek. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekowisata menuju pembangunan berkelanjutan. Apa sih ekowisata itu? Ekowisata adalah suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan, alam dan budaya, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan yang konservatif, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Hubungan khusus antara pariwisata dan pembangunan berkelanjutan muncul karena ada 3 aspek penting. Pertama, interaksi. 2, kesadaran. 3, ketergantungan. Aspek interaksi muncul karena sifat pariwisata yang didasarkan pada penyampaian pengalaman, tempat-tempat baru yang melibatkan antara interaksi lingkungan lokal baik langsung maupun tidak langsung. Melalui aspek-aspek tersebut, pariwisata menghasilkan situasi yang sensitif, menghasilkan keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, pariwisata menciptakan peluang bagi perkembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui stimulasi investasi untuk layanan lokal, mendatangkan nilai tambahan ekonomi, sumber daya alam, dan budaya untuk lebih melestarikan dan meningkatkan dukungan pelestarian baik dari masyarakat lokal maupun pengunjung, saling menguntungkan antara lingkungan dan hubungan antara budaya. Di sisi lain, pariwisata dapat menyebabkan kerugian. Tekanan langsung dari ekosistem yang rapuh menuju degradasi lingkungan fisik dan gangguan terhadap satwa liar, meningkatkan tekanan pada komunitas lokal, dan menyebabkan diskolasi masyarakat asli berkontribusi terhadap pencemaran lokal dan global, merugikan lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya yang langka, terutama tanah dan air yang menyebabkan sumber pendapatan yang rentan dan tidak stabil akibat menurunnya jasa ekosistem lokal pariwisata. Terdapat 12 dimensi untuk mencapai pariwisata yang berkelanjutan. 1. Kelayakan ekonomi. Membangun kelangsungan hidup dan daya saing ekonomi destinasi pariwisata dan perusahaan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. 2. Kemakmuran lokal. Memaksimalkan kemakmuran ekonomi bagi masyarakat lokal. 3. Kualitas pekerjaan. Dari kualitas pekerjaan ini memperkuat dan meningkatkan kualitas pekerjaan yang didukung oleh pariwisata termasuk tingkat gaji, kondisi layanan, dan tersedia tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, dan disabilitas. 4. Kesetaraan sosial. Ekowisata membawa distribusi manfaat yang adil dan inklusif bagi ekonomi lokal untuk menerima manfaat yang lebih baik dan meningkatkan kehidupan yang lebih baik bagi kaum miskin. Yang kelima, pemenuhan pengunjung, memberikan keamanan, kepuasan, dan pengalaman bagi pengunjung. Yang keenam, pengendalian lokal, melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal untuk merumuskan perencanaan atau pengambilan keputusan dan manajemen untuk pengembangan pariwisata di masa depan. 7. Kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dengan memperbaiki struktur sosial dan akses ke sumber daya, fasilitas, dan sistem penunjang kehidupan. 8. Kekayaan budaya, menghormati dan meningkatkan warisan sejarah budaya otentik, tradisi, dan budaya lokal yang khas. 9. Integrasi fisik. Integrasi fisik meningkatkan kualitas landscape untuk menghindari kerusakan fisik dan visual lingkungan lokal. 10. Keanekaragaman hayati, melestarikan kawasan alam, habitat, satwa liar, dan melestarikan jasa ekosistem di lingkungan lokal. 11. Efisiensi sumber daya, meminimalkan penggunaan kelangkaan sumber daya dan sumber daya tak terbarukan dalam pengembangan dan fasilitas pariwisata. Dan yang terakhir, 12. Kemurnian lingkungan, meminimalkan polusi udara, air, dan tanah generasi limbah oleh perusahaan pariwisata dan pengunjung. Nah, di sini ada 4 tujuan dari proyek. Yang pertama, memahami pasar. Apa sih memahami pasar?
Jadi kita mengidentifikasi potensi pasar seperti menilai permintaan pengunjung, kondisi pasar, pola dan selera perjalanan atau pertanyaan riset pasar untuk melakukan pola dan preferensi permintaan. Yang kedua, mempertahankan kondisi perdagangan yang baik. Meningkatkan efisiensi proses administrasi dan mengurangi birokrasi dengan agenda kemitraan bersama. Memperkuat pasokan tenaga kerja dan meningkatkan pembangunan kapasitas dengan meningkatkan keterampilan masyarakat lokal menjadi tenaga kerja terampil. Menyediakan aksesibilitas yang baik ke lokasi wisata dengan meningkatkan infrastruktur yang mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, memberikan kepuasan pengunjung. Menjaga kualitas layanan untuk setiap pengalaman kunjungan, meningkatkan daya saing melalui diferensiasi situs pariwisata, menilai kepuasan pelanggan dengan mendapatkan umpan balik rutin atau saling menguntungkan dari para pengunjung. Yang keempat, mempertahankan dan memproyeksikan tujuan yang menarik. Dalam aspek ini, ditekankan ekowisata menuju ekonomi yang layak dengan memberikan citra yang positif dan konsisten untuk memastikan alam dan kualitas pengalaman yang sesuai antara citra merek dan harapan wisatawan, memberikan keselamatan dan keamanan bagi para pengunjung, menjaga kualitas lingkungan sebagai menjaga manfaat jasa ekosistem bagi masyarakat lokal. Ya, indikator ideal sebagai dasar kegiatan ekowisata. Pertama, tidak boleh merusak sumber daya pembangunan dan harus sesuai dengan praktik terbaik yang berkelanjutan secara ekologis. Yang kedua, maaf. Yang kedua, harus memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan jangka panjang bagi masyarakat lokal. Yang ketiga, harus mengenali batasan pertumbuhan dan kebutuhan manajemen yang berorientasi pada penawaran. Yang keempat, harus mempersiapkan wisatawan untuk meminimalkan dampak negatif melalui pendidikan, pemeliharaan kelompok kecil, penggunaan sumber daya yang minimal, dan menghindari daerah sensitif. Yang kelima, harus memberikan pelatihan lintas budaya dan menghormati budaya lokal, mendidik pengunjung tentang keanekaragaman hayati lokal, meningkatkan layanan ekosistem bagi masyarakat lokal. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.